cerita sedikit tentang beberapa pengalaman aku dalam keluarga dan juga hubungan. Oh, mau konsul dikit gitu berarti ya? Iya, Kalau sebelum konsul, kita isi inform consent dulu boleh? boleh. Tentang itu. Ya, terima kasih ya. Iya. Jadi gimana? Jadi ceritanya tuh seperti ini. Kan dalam keluarga saya itu pribadi terbilang cukup komunikasinya cukup bagus dan apapun halnya selalu didengar. Mungkin lebih mengarah ke hubungan sih saya ceritanya. Kayak saya tuh merasa selalu ada yang kurang dalam tiap hubungan saya seperti itu. Mungkin ada yang salah dari saya atau dari orang yang mencoba dekat dengan saya seperti itu. Kamu ada pengalaman apa sebelumnya? Jadi hubungan kami tuh sudah lama, kayak 5 bulanan, hampir 5 bulanan. Dan situ udah kayak toksik banget, kayak percakapan hari-hari tuh kamu loh gitu. Terus dengan bodohnya tuh kayak nggak apa-apa dikatain kebun binatang tuh nggak apa-apa. Nah ya tadi mungkin karena merasa aku sayang banget ya, sayang banget nih kayak gitu kan. Terus kayak perkataannya paling ini sih paling bikin sakit hati tuh pas dia bilang kayak kamu kok murahan banget gitu loh. Kayak langsung kepikiran kan, murahan kenapa gitu loh. Terus dan yang bikin lebih sakit lagi tuh ketika udah pacaran 5 bulan tapi ternyata saya cuma jadi selingkuhan, nah, jadi orang kedua gitu. Terus waktu dia bilang kamu kayak gitu, kamu gimana reaksinya ke dia? Waktu dikatain itu cuman nangis tapi nggak berani bilang, kayak nggak berani bilang kamu kayak kamu kok gitu nggak bisa, pasti kayak nangis udah, abisnya ya nggak bisa ya, nggak, kalaupun nangis jadi dia nggak bakal peduli gitu. Terus kamu masih lanjut? Masih sampai akhirnya tahu kalau mereka ternyata masih pacaran. Awalnya kan dia bilang udah putus, terus dia bilang nggak ada hubungan lagi sama si mantannya. Ternyata situ aku yang jahat, aku yang jadi orang kedua. Terus pas aku itu baru berani ya speak up dan aku nangis, tapi nggak direspon, dan sampai sekarang tuh nggak ada kata putus, nggak ada kata apa-apa, tiba-tiba udah gitu aja. Iya. Terus pacarnya yang dulu tuh tahu kamu kenal gitu atau teman atau gimana? Sebenarnya nggak kenal, nggak, mungkin dia kenal aku tapi nggak tahu yang gimana gitu lebih jauh tuh nggak pernah. Dia cari tahu tentang aku, bahkan sampai follow akun Instagram aku, terus nge-DM. Dan aku tuh gimana ya, karena saking cintanya tadi aku cuman SS, terus aku kasih lihat ke dia dan dia bilang nggak usah direspon. Nah, aku beneran nggak respon, padahal kan di situ kesempatan buat maaf ya kamu ya, ini gitu, konfirmasi. Tapi aku nggak peduli karena kan tadi terlalu sayang. Ya udah gitu. Terus sekarang trauma kah atau trust issue nggak sama cowok-cowok yang baru gitu pakai cerita itu? Iya banget, kayak pasti selalu mikir kalau nggak ini masa lalunya pasti belum selesai atau enggak. Orang datang itu cuma penasaran gitu, karena setelah itu pun rata-rata yang ditemuin ya sama, endingnya pasti kayak gitu. Iya. Ada nggak sih efek yang kayak jeleknya gitu sama efek baiknya gitu setelah kejadian itu gitu yang kamu rasain? Setelah ngerasain itu ya buruknya sih ya tadi kayak punya trauma tersendiri ke cowok. Kalau baiknya sih alhamdulillah kan dijauhin gitu, dan sama toxic gitu ya. Lebih bisa memilah lah yang mana cowok yang benar-benar suka sama kita sama enggak, dan enggak digilain sama cinta lagi gitu. Kalau kamu dengerin saran dari aku nggak? Iya boleh. Kalau saran dari aku itu kan cerita kamu tuh bisa banget tuh buat pelajaran. Jadi nanti ke depannya jadi kamu bisa nemuin orang yang lebih baik lagi, bisa ngelakuin hubungan yang lebih baik lagi. Cuman jangan jangan cukup di situ aja. Kamu harus juga ngebuka hati buat orang lain, karena nggak semua cowok kayak gitu. Cuman kamu tetap harus selektif sih dalam milih cowok gitu.
Semangat ya. Oke. Hmm. Makasih. Hmm.